Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1 pembelajaran 1 yaitu globalisasi di sekitarku di kelas 6. Sebelum memasuki ke pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa agar apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang kita ini berada di era globalisasi. Coba ada yang dapat menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu. Sekarang, kalian amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Coba produk apa saja dan dari negara mana? Nah, itu ada batik berasal dari negara Indonesia. Karpet berasal dari negara Turki, dan boneka dari negara Cina, dan ada gambar mobil yaitu dari negara Jepang, serta ada jam tangan dari negara Swiss, dan ada produk susu yaitu dari negara Selandia Baru. Nah, anak-anak, coba siapa yang tahu apa globalisasi itu? Bagaimana dampak positif dan dari globalisasi itu? Dan bagaimana pula dampak negatifnya dari globalisasi? Arti globalisasi adalah sebagai proses perubahan sosial yang mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial suatu negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Sedangkan dampak positif dari globalisasi adalah 1. Globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. 2. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. 3. Globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. 4. Globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan di dunia. Sedangkan dampak negatifnya dari globalisasi adalah 1. Globalisasi dapat memicukan atau dapat memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagai mana tren yang berkembang. 2. Globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal.
Tiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. 4. Globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan yang terpencil yang sangat kesulitan untuk mengakses internet akan semakin tertinggal. 5. Globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang ke-1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di masa globalisasi ini? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam pertemuan yang ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah, sehingga berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian-kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung yang membawa iklim kondusif sehingga para tamu undangan terlihat bahagia dan senang. Nah, anak-anak, sekarang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Di bidang sosial, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Sedangkan di bidang budaya, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Contohnya, dengan mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Nah, sekarang anak-anak, ayo membaca tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Coba perhatikan oleh kalian gambar tentang pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Nah, tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produk listrik di era globalisasi ini? Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu
yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarahkan ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas, ketegangannya, dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA dan juga panas bumi atau PLTU dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, sekarang anak-anak, kalian tuliskan informasi penting yang ada di dalam diagram berikut ini. Di sana tertera ada paragraf 1, ada paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, untuk paragraf 1 yaitu tentang topik masalah. Sedangkan paragraf 2 adalah deret penjelas. Dan paragraf 3 yaitu kesimpulan dan saran atau pesan atau pendapat pribadi. Paragraf 1 di mana listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Paragraf 2 yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Sedangkan paragraf 3, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator energi penggerak turbin. Selain dari aliran air, juga bisa didapat dari angin atau PLTA, atau juga panas bumi atau juga PLTU dan sumber-sumber energi lainnya. Kamu sekarang telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik atau generator. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro
yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kalian amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada gambar tersebut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses yang dihasilkannya. Energi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo, sehingga energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Untuk tugas, kalian bisa akses link yang ada di atas ini, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.